Tiba-tiba, Atalia Praratya, anggota DPR RI, dan istri mantan Gubernur Ridwan Kamil mengkritik keras KDM soal kebijakan rombongan belajar berisi 50 siswa. Katanya, ini merepotkan guru dan membuat siswa tak nyaman. Atalia menyampaikan kritik ini saat berkunjung ke sekolah rakyat di Cimahi, Jawa Barat. Dengan adanya kebijakan rombongan belajar 50 orang per kelas, dirinya mempertanyakan arah pendidikan Jawa Barat. Apakah tetap mengutamakan kualitas atau mengejar efisiensi angka? Tapi, tentu publik bertanya-tanya, kenapa baru sekarang dirinya bersuara? Bukankah suaminya pernah jadi gubernur Jawa Barat sebelumnya? Apakah ini murni kritik? Atau semacam upaya untuk menutupi catatan kinerja era sebelumnya? Biarkan netizen yang menilai. Gubernur Jawa Barat saat ini, Kang Deddy Mulyadi, langsung merespon kritik dari Atalia mantan istri Ridwan Kamil tersebut. Bagi Kang Deddy, kritik itu tidak relevan apabila sekolah negeri dibandingkan dengan sekolah rakyat yang dapat atensi langsung presiden. Kenapa juga semua ini bisa terjadi? Karena KDM merasa menanggung beban masa lalu yang ditinggal oleh Ridwan Kamil. Terima kasih atas kritiknya dan merasa prihatin atas ruang kelas di Jawa Barat yang diisi oleh 43 sampai 50 orang siswa. Dan tidak semuanya, Bu, hanya 38 sekolah yang merekrut 43 sampai 50 siswa. Dan itu pun kami lakukan terpaksa. Dibanding mereka tidak sekolah, mereka tinggal rumahnya dekat sekolah. Jadi kalau dia harus bergeser ke tempat lain yang jauh, bisa jadi mereka putus sekolah. Tidak bisa juga Ibu sebagai Komisi Bidang Sosial memperbandingkan dengan sekolah rakyat yang kelasnya 25. Sekolah rakyat mendapat atensi khusus dari Bapak Presiden, dan sebagai bentuk kepedulian Bapak Presiden mengangkat derajat anak-anak miskin untuk tumbuh menjadi kelas menengah baru Indonesia, dan saya sangat mendukung kebijakan itu. Tetapi kita harus menampung jumlah siswa hampir 800.000, dan yang terserap oleh sekolah pemerintah juga tidak semuanya, hanya 40% dari total siswa yang dihasilkan. Dan kemudian kenapa ini terjadi? Ini terjadi karena di Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2020 sampai saat ini membangun sekolah barunya sangat sedikit. Boleh, Bu, saya sampaikan data pembangunan SMA dan SMK yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2020. Tahun 2020, Provinsi Jawa Barat tidak membangun satupun unit sekolah baru SMA dan SMK. Tahun 2021 hanya membangun unit sekolah baru SMA sebanyak 2 unit. Tahun 2022 hanya membangun 1 unit. Tahun 2023 membangun 6 unit, yaitu 1 SMA, 3 SMK, dan 2 SLB. Tahun 2024 membangun 5 unit, 1 SLB, 3 SMA, dan 1 SMK. Nah, tahun 2025 membangun 15 unit, 11 SMK, 2 SLB, dan 2 SMK. Insya Allah, Bu, tahun depan saya akan membangun 50 unit. Sebelum lanjut videonya, buat kamu yang belum like, komen, share, subscribe, dan aktifkan lonceng, silakan dilakukan terlebih dahulu ya. Wajar bila sekolah kini padat dan kelebihan murid, karena selama 5 tahun sebelumnya, pendidikan tidak menjadi prioritas. Di era Ridwan Kamil, anggaran untuk pendidikan hanya 60 miliar. Sedangkan di era Kang Deddy Mulyadi meningkat sangat signifikan, yakni 1,2 triliun. Dengan alokasi tersebut sangat masuk akal apabila anggaran belanja untuk gedung dan bangunan sekolah bisa meningkat 20 kali lipat. Fakta mencengangkan lainnya adalah terdapat 3.333 ruang kelas tidak layak dan 92 sekolah bermasalah.
Sebuah PR yang ditinggalkan dari era Ridwan Kamil yang mau tidak mau harus diselesaikan sama KDM. Alih-alih sibuk mengkritik hal tersebut, dengan siasat cepat namun tepat, angka 275 juta langsung ditetapkan oleh Bapak Aing, sapaan akrab KDM, untuk biaya perbaikan setiap ruang kelas. Dan anggaran TIK era RK dengan anggaran yang fantastis yakni 730 miliar pun dihapus. Ini ibarat siapa yang makan malah orang lain yang cuci piring. Rombel 50 siswa bukanlah kebijakan ideal. Tapi ini pilihan terakhir agar tak ada anak yang putus sekolah hanya karena bangku tak tersedia. Lagian, Ibu Atalia yang terhormat lupa betapa carut-marutnya pendidikan pada saat dulu suaminya memimpin. 4.791 orang siswa pada saat PPDB tahun 2023 sampai nekat memalsukan data diri, seperti titik koordinat rumah ke sekolah tidak sesuai, nilai rapot tidak sesuai, data kemiskinan tidak sesuai, sampai prestasi yang juga tidak sesuai. Kenapa hal itu bisa terjadi? Alasannya, tidak lain tidak bukan, banyak orang tua siswa menginginkan anaknya bersekolah tidak jauh dari rumah kediaman. Balik lagi ke persoalan kritik dari Ibu Atalia. Dengan kapasitas SMA negeri di Jawa Barat hanya mampu menampung 40% siswa. Artinya, 6 dari 10 anak terancam tak kebagian bangku. Di sisi lain, kebijakan rombel 50 orang ini hanya diterapkan di 38 sekolah, bukan seluruh Jawa Barat. Khusus untuk anak-anak yang rumahnya dekat sekolah dan tak sanggup masuk sekolah swasta. Kritik Atalia soal kebijakan KDM, rombel 50 orang per kelas bisa dianggap mengaburkan fakta bahwa sudah banyak ide dan gagasan yang dilakukan oleh KDM selaku Gubernur Jawa Barat yang baru. Misalnya saja, KDM mendorong agar kegiatan seperti pramuka di sekolah lebih proaktif, terutama dalam menambah spirit nasionalisme. Belum lagi kebijakan mengenai larangan siswa membawa motor ke sekolah, hal ini merupakan terobosan baru. KDM peka bahwasanya anak di bawah umur masih belum layak membawa kendaraan bermotor dan bisa berakibat fatal apabila terjadi kecelakaan. Selain itu, dengan berjalan kaki menuju sekolah, KDM berharap terjadi perkembangan motorik anak dan berdampak terhadap keseimbangan fisik. Ada juga kebijakan soal larangan study tour dan wisuda yang seringkali merepotkan keuangan orang tua siswa. Sekarang kegiatan tersebut beralih ke hal-hal yang kreatif tanpa perlu mengeluarkan anggaran lebih. Sebelumnya KDM paham betul, terkadang kegiatan semacam itu hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk mendulang keuntungan. Tanpa substansi yang jelas, kegiatan-kegiatan study tour dan wisuda terkadang seakan-akan dipaksakan. Makanya, banyak orang tua siswa mengeluh karena harus menanggung beban. Belum lagi kalau anaknya sudah diancam tidak dapat nilai inilah, itulah. Aduh. Walaupun dengan kebijakan itu juga, KDM harus menerima terjangan badai dari seluruh penjuru mata angin. Mulai dari didemo ratusan supir bus pariwisata yang mengaku sepi pemesan pasca Gubernur Jawa Barat mengeluarkan surat edaran larangan study tour, sampai-sampai ditentang oleh Wali Kota Bandung sendiri, yang notabene adalah pemimpin di ibu kota Provinsi Jawa Barat, yang justru melonggarkan aturan terkait study tour. Apapun kegiatan yang dibikin oleh komite sekolah tidak boleh dihubungkan dengan nilai akademik, titik. Mau itu beli seragam, mau itu beli buku, mau itu berkegiatan, mau itu studi tour, mau itu wisuda, apapun itu tidak boleh, bentuknya harus sukarela, tidak boleh dikaitkan dengan akademik. Kang Deddy Mulyadi pun tidak sama sekali bergeming terhadap semua itu. Baginya, kebahagiaan orang tua murid yang terlepas dari kewajiban mengikut sertakan anaknya dalam study tour dan wisuda lebih penting dibanding menerima kritik yang bernuansa bisnis dan politis.
Ada beberapa bupati dan wali kota yang menjadi tujuan wisata yang dibungkus oleh studi tur mengalami kegelisahan sehingga cenderung untuk memberlakukan kembali studi tur di sekolah-sekolah dengan berbagai catatan. Saya sampaikan bahwa menjadikan anak sekolah sebagai objek peningkatan kunjungan pariwisata adalah perbuatan yang tidak memiliki landasan berpikir akademis dan moral. Kenapa? Anak sekolah tidak boleh menjadi objek ekonomi. Itulah saya melarang mereka untuk menjadi objek jual beli LKS, objek jual beli buku, objek jual beli pakaian seragam. Karena apa? Karena sudah menjadikan mereka sebagai barang material dan menjadi bagian dari eksploitasi untuk mendapat keuntungan. Terakhir, ada kebijakan pendidikan karakter di barak militer yang juga tak kalah menuai polemik. Padahal tujuan dari diberlakukannya program ini yaitu untuk membentuk karakter disiplin, mandiri, serta mengembalikan jati diri sebagai penerus bangsa. Para siswa-siswi yang tidak disiplin dan sulit dibina oleh sekolah masing-masing dimasukkan ke barak agar mendapat pendidikan khusus, terutama dalam membangun mental dan membuang kebiasaan-kebiasaan buruk sebelumnya. Banyak politisi yang memberikan kritik menohok terkait kebijakan barak militer tersebut. Sebut saja Ono Surono, politisi PDIP, yang juga merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dan juga Verrel Bramasta yang berasal dari PAN, sekaligus sebagai anggota DPR RI. Begini katanya. Ya, saya tidak setuju terkait dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk masuk barak apalagi wajib militer. Karena tentunya hal itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang terkait dengan perlindungan anak, terkait dengan sistem pendidikan nasional, dan tentunya belum ada satupun hasil kajian penelitian di mana anak yang masuk barak militer terus menjadi baik. Karena tidak pernah terjadi di Indonesia, ini sesuatu hal yang baru. Nah, saya harapkan ketentuan perundang-undanganlah yang menjadi dasar untuk melakukan rehabilitasi bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi jangan sampai anak masuk barak militer apalagi wajib militer karena bertentangan dengan undang-undang. Beberapa orang tua yang concern mengenai polemik pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Apalagi pendekatan yang digunakan adalah military approach. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Kita semua perlu melihat hal ini lebih mendalam. Dalam banyak kasus, perilaku menyimpang bagi para anak-anak muda atau remaja ini bukan hanya semata-mata karena soal disiplin yang lemah, tetapi bisa jadi juga ini adalah merupakan manifestasi dari dinamika keluarga, social pressure, ataupun masalah emosional yang belum tertangani. Bila kita hanya mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras. Jadi, itulah sekelumit polemik yang sedang mendera Kang Deddy Mulyadi. Seorang pemimpin yang baik akan disenangi rakyatnya, namun tak jarang harus dibenci oleh elit di sekelilingnya. Rakyat, khususnya warga Jawa Barat, harusnya bangga punya pemimpin yang banyak berkorban dan tak jarang dirinya sendiri dikorbankan. Tidak peduli apapun resikonya, yang penting rakyat sejahtera. Karena sejatinya pemimpin yang hebat tidak lahir dari ombak yang tenang. Beliau maju terdepan dalam menumpas masalah dari yang dianggap paling kecil dan tidak terlihat oleh pemimpin sebelumnya. Oke, ngomong-ngomong, terima kasih sebelumnya buat kamu yang sudah menonton tayangan video ini. Tonton juga tayangan video lainnya. Tolong bantu like, tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, subscribe dan aktifkan lonceng bagi yang belum, dan bagikan postingan ini agar semua orang tahu fakta ini.